Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Saya yakin ini berita yang paling banyak ditunggu-tunggu, terutama oleh mereka yang memperhatikan atau serius mengamati bagaimana perkembangan pilkada di Jakarta. Terutama ini persaingan antara pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dan Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persepsi malam ini tanggal 4 November 2024 memutuskan memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltreking buntut beda hasil publikasi survei Pilkada Jakarta dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kedua lembaga tersebut melakukan survei yang waktunya bersamaan dan publikasinya dilakukan hanya sehari berselang, namun hasilnya itu sangat bertolak belakang. LSI yang dipimpin oleh Jayadi Hanan menyebutkan pasangan Pramono Rano Karno itu lebih unggul atas lawannya Ridwan Kamil Suswono. Sebaliknya Poltreking ini milik Polster Hanta Yuda sehari berselang mempublikasikan hasilnya menyatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono itu yang unggul bahkan berpotensi memenangkan pilkada dengan hanya satu putaran karena angkanya lebih dari 50% elektabilitasnya. Dan juga sangat menarik adalah kalau LSI-nya Jayadi Hanan, Lembaga Survei Indonesia ini menyatakan bahwa sebagian besar pemilih dari Anies itu memilih pasangan Pramono Rano. Sebaliknya, Poltreking menyatakan bahwa pemilih dari Anies atau Abah Anies itu lebih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono. Nah, hasil publikasi yang bertolak belakang di luar lembaga survei itu dengan metode dan pengambilan sampel yang hampir sama itu menimbulkan kecurigaan. Pasti ada salah satu lembaga survei yang bermain-main dengan data alias ngibul ini tentu saja untuk kepentingan dari kliennya, yakni menggiring opini publik. Biasanya kalau lembaga surveinya jujur, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ya, ini masih dalam rentang margin error. Kecuali kalau lembaga surveinya diborong oleh salah satu kandidat, maka mereka itu bisa baku atur siapa yang akan diunggulkan. Karena selain mempengaruhi opini publik, ini kemudian juga ditengarai bahwa lembaga survei itu banyak juga digunakan untuk menjustifikasi kecurangan yang sedang direncanakan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, pasangan Pramono Rano itu unggul dengan elektabilitas 41,6%. Pasangan ini berada di posisi teratas diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dengan elektabilitas 37,4%, sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana itu hanya memperoleh 6,6%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam keterangannya, dalam pemaparannya maksud saya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober menekankan bahwa selisih elektabilitas antara Pramono Rano dan Ridho itu tidak signifikan secara statistik. Hanya sekitar 4% ya. Sementara margin of error survei ini kan 2,9%. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Jadi secara statistik Pramono dengan Ridwan Kamil ini sama kuat pada saat ini. Belakangan kan muncul juga survei dari LSI ya, dari Lingkaran Survei Indonesia ini milik dari Denny JA yang menyatakan bahwa selisih di antara dua pasangan itu hanya 0,3%. Jadi ya memang masih bersaing ketat dan dalam rentang margin error. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Oktober 2024 menggunakan metode multi-state dengan asumsi simple random sampling, dan LSI itu mengambil sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. Dan survei dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan sampel yang berasal dari seluruh kota administrasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam kurun waktu 8 hari. Survei LSI juga menemukan bahwa mayoritas pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 lebih condong mendukung Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024 ini. Pendukung Anies itu yang di pemilu lalu 41% lebih dari 42,1% mendukung Pramono Rano. Kemudian 32% ke Ridwan Kamil Suswono. Itu ucap waktu dipaparkan oleh Jayadi Hanan. Selain itu mayoritas pemilih Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga tetap solid mendukung Pram Rano dengan angka mencapai 64%, sementara hanya 25% dari pemilih Ganjar Mahfud yang memilih Ridho. Sementara dari pemilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 itu 45% mendukung pasangan Ridho. Ya ini wajar karena kan
Koalisi Indonesia Maju Plus juga yang mengusung Ridho ini ya. Namun Jayadi menambahkan bahwa dukungan untuk Pramono Rano di kalangan pemilih Prabowo juga cukup signifikan, yaitu kisaran 38%. Bagaimana dengan tren elektabilitasnya? Menurut hasil survei LSI, elektabilitas pasangan Pramono Rano menunjukkan tren kenaikan dibanding survei sebelumnya, sedangkan elektabilitas Ridho cenderung mengalami penurunan. Berbeda dengan hasil LSI, Poltreking itu yang sehari kemudian mempublikasikan hasil surveinya mencatat pasangan Ridho unggul signifikan dengan elektabilitas 51,6%. Angka ini cukup untuk memenuhi syarat kemenangan 50% per satu suara di putaran pertama Pilkada Jakarta. Dan kemudian di posisi kedua pasangan Pramono Rano memperoleh 36,4%. Ini ya lebih dari 1 digit ya. Sementara pasangan Dharma Kun hanya memperoleh 3,9% suara. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dalam rilis yang digelar daring pada hari Kamis tanggal 24 Oktober menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berpotensi berlangsung dalam 1 putaran. Bagaimana dengan metodenya ya, metode samplingnya? Survei Poltreking Indonesia yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16, jadi cuma selisih 1 hari saja, 10 sampai 16 Oktober dengan menggunakan metode multi-state random sampling dan wawancara tatap muka. Poltreking pun mengambil sampel lebih besar dari LSI, yakni 2.000 responden dengan margin of error 2,2%. Nah, ini seperti saya sebutkan sebelumnya, dukungan pemilih Anies itu kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kalau di surveinya Poltreking itu lebih tinggi, karena disebutkan bahwa dari 71,4% pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja Anies saat menjabat sebagai gubernur, 51,1% mendukung RK Suswono, sementara 38,5% memilih Pramono Rano. Ya karena tadi tinggi banget, jadi ya 51% ya pemilihnya, elektabilitasnya RK Suswono. Poltreking juga menemukan bahwa dari total 32% responden yang mendukung Anies di Pilpres 2024, sebanyak 30% mendukung RK Suswono, 37,8% memilih Pramono Rano, dan 5,7% memilih Dharma Kun. Tren elektabilitasnya katanya ini pasangan RK Suswono itu menunjukkan kenaikan sebesar 4,1%, sementara pasangan Pramono Rano itu juga mengalami kenaikan 4,9%. Perbedaan hasil survei tersebut membuat Persepi turun tangan dan memanggil kedua lembaga survei. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi telah selesai melakukan pemeriksaan kepada lembaga survei Indonesia dan Poltreking terkait perbedaan signifikan itu, dan kemudian Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltreking karena mempunyai 2 data yang berbeda. Dewan Etik Persepi telah menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia dan Poltreking Indonesia. Itu dalam press release-nya yang diedarkan malam ini ya, tanggal 4 November 2024. Dan Persepi menjelaskan pemeriksaan kepada kedua lembaga menggunakan parameter dan ukuran yang sama. Pemeriksaan pada lembaga survei Indonesia dilakukan pada Senin 28 Oktober 2024, sementara pemeriksaan Poltreking Indonesia dilakukan pada hari berikutnya, yakni Selasa 29 Oktober 2024. Setelah pemeriksaan tatap muka, Dewan Etik meminta kedua lembaga menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis yang dikirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Dewan Etik Persepi kemudian meminta kembali keterangan lanjutan dari Poltreking Indonesia pada Ahad 2 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, karena dipandang keterangan tatap muka dan tertulis yang telah disampaikan belum cukup memenuhi standar pemeriksaan. Sementara kepada lembaga survei Indonesia tidak dilakukan permintaan keterangan ulang karena keterangan yang disampaikan dan bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Dewan Etik sudah memenuhi standar penyelidikan survei. Terhadap hal-hal di atas, pada angka 2, 3, dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltreking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik, kecuali bila Poltreking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi. Itu bunyi putusan Dewan Etik Persepi. Keputusan dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Etik Persepi pada 4 November 2024, terdiri dari Profesor Asep Saifuddin, PhD, Ketua, Profesor Dr. Hamdi Muluk, anggota, dan Profesor Saiful Mujani, PhD, anggota. Jadi itu keputusan dari Persepinya, Dewan Etiknya ya, karena Poltreking itu dianggap tidak memenuhi standar SOP, survei opini publik ya. Sementara dari Poltreking itu Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltreking Indonesia karena adanya
perbedaan dari dua dataset. Ini raw data tadi yang telah dikirimkan sebagai yang tadi saya sebutkan itu ya. Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltreking Indonesia tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik. Poltreking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data storage yang disewa dari vendors. Kemudian dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltreking Indonesia juga tidak melampirkan raw data asli 2.000 sampel seperti yang dimintakan dalam pemeriksaan pertama. Jadi dalam pemeriksaan kedua ketika ditanyakan data itu, tadi itu Poltreking tidak bisa menunjukkan aslinya raw data itu karena data telah dihapus. Cepet banget ya dihapusnya, kan baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, menariknya pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemarin ya, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltreking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor. Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada tanggal 3 November. Jadi dengan adanya dua data set yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltreking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum. Dalam pemeriksaan, Poltreking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel yang seperti telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data itu. Jadi ini ya vonis sudah dijatuhkan pada Poltreking dan pilihannya kalau mereka masih tetap bergabung dalam Persepi, nanti lain kali kalau mereka membuat survei, publikasinya harus diberikan dulu kepada Dewan Etik dan setelah mendapat persetujuan baru bisa dipublikasikan. Ya kecuali tadi kalau disebutkan dia tidak lagi bergabung dalam Persepi. Saya kira ini ada dua dampak ya terhadap putusan dari Dewan Etik ini, terhadap kredibilitas Poltreking Indonesia sendiri, yang ini terbukti telah bertindak tidak jujur alias ngibul. Yang kedua, ini terhadap kandidat yang kita bisa duga didukung oleh atau menjadi klien dari Poltreking, yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini dari sini saja kita tahu mengapa kemudian Ridwan Kamil tampak panik, dia menemui Prabowo, dan dari Prabowo kemudian dia terbang ke Solo menemui Jokowi. Karena ya memang elektabilitasnya itu terus menurun ini Ridwan Kamil ini. Tadinya kan dia yang memimpin ya itu, dan kemudian kalau menurun seperti saya juga sebutkan dalam konten-konten sebelumnya, biasanya kalau sudah turun, trennya turun itu akan cenderung turun terus, apalagi mendekati hari pencoblosan dan ditambah lagi adanya blunder-blunder. Jadi ya ini satu saja vonis yang sangat buruk berkaitan dengan reputasi dari Poltreking. Dan ini kan dipublikasikan di seluruh Indonesia, orang tentu akan menduga-duga bahwa berarti selama ini ya publikasi survei oleh Poltreking itu nggak kredibel kan, karena di sini saja dia ketahuan bahwa tidak cukup jujur dan dihukum oleh Dewan Etik. Sementara bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, sedikit banyak ini akan berdampak juga terhadap persepsi publik terhadap dua pasangan ini. Kecuali mereka kemudian memberikan penjelasan bahwa ya mereka tidak tahu manau, tidak terlibat dalam soal begini-beginian gitu. Karena bisa jadi ini ada kemungkinan ya, belum tentu benar. Sebenarnya Poltreking itu punya data yang real yang sudah dipaparkan kepada kliennya, tetapi untuk publikasi karena ini kaitannya dengan penggiringan opini publik, ya mereka kemudian menampilkan data yang tidak benar dan yang kemudian berdasarkan pemeriksaan dari Dewan Etik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.